Berbagai peristiwa telah mewarnai perjalanan tahun 2016, mulai dari aspek pariwisata, perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pendidikan, hingga tindak kriminalitas, kondisi lingkungan, serta pesta politik pemilihan kepala daerah. Berbagai peristiwa tersebut kami refleksikan dalam Kilas Balik 2016 berikut ini. Kami awali Kilas Balik 2016 dari peristiwa politik, di mana Rabu 17 Februari 2016, 15 kepala daerah terpilih di Sumatera Utara dilantik secara serentak oleh Tengku Eri Nuradi yang saat itu menjabat sebagai PLT Gubernur Sumatera Utara di Lapangan Merdeka, Medan. Ke-15 kepala daerah tersebut yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Binjai, Tanjung Balai, Sibolga, serta Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, Labuan Batu, Asahan, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Samosir, Pakpak Barat, dan Tapanuli Tengah. Dari 23 kabupaten kota yang menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015, 9 daerah lainnya menunggu, yakni 7 daerah karena belum habis masa jabatan, dan 2 daerah lain, yaitu Simalungun, pelaksanaan pilkada dilaksanakan pada 10 Februari 2016. Dari 5 paslon, pasangan Bupati JR Saragi dan wakilnya Amran Sinaga berhasil merebut suara rakyat dan terpilih menjadi Bupati Simalungun dan dilantik pada tanggal 22 April di Jakarta bersama dengan Bupati Karo, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Wali Kota Gunung Sitoli. Sedangkan untuk di Kota Pematang Siantar, KPUD Siantar baru dapat menggelar pemilihan suara untuk memilih Wali Kota pada 16 November dan dimenangkan paslon nomor urut 2 almarhum Hulman Sitorus dan Hefriansa. Di tahun 2016 jadi langkah awal bentuk keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk membangun Sumatera Utara, khususnya sektor pariwisata. Hal ini diawali dari kegiatan kunjungan Presiden RI ke beberapa titik di kawasan Danau Toba pada bulan Maret 2016. Salah satu poin instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kepada 7 bupati sekawasan Danau Toba, yaitu mempercepat pembangunan Danau Toba sebagai Monaco of Asia. Respon hal tersebut, Kabupaten Samosir sebagai salah satu wilayah dari 7 kawasan strategis juga terus melakukan pembenahan, khususnya dalam bidang infrastruktur. Medan, Sumatera Utara, sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan segudang sejarah meninggalkan jejak hingga saat ini. Salah satunya yang ditemukan di kawasan kota Cina, Marelan. Sejak ditemukan sekitar tahun 1970, ekskavasi di kawasan kota Cina, Marelan terus dilakukan oleh Pusat Arkeologi Nasional bersama ilmuwan asal Prancis. Salah satunya, ekskavasi yang dilakukan Badan Arkeolog di bulan Mei 2016 lalu. Dari hasil penggalian di beberapa titik, tim arkeologi bersama masyarakat berhasil mengangkat berbagai benda bersejarah berusia ratusan tahun yang sebelumnya tertanam di antara lahan rumah warga. Di antaranya keramik, guci, arca-arca, perhiasan, serta berbagai benda prasejarah lainnya. Sama halnya pada tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Juni 2016, umat Muslim di tanah air menyambut hari kemenangan, yaitu Idul Fitri 1437 Hijriah. Khusus di kota Siantar, pemerintah daerah memantau dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, khususnya beras di gudang Bulog aman dan bahkan hingga 3 bulan ke depan. Selain itu, untuk memastikan keamanan dan kestabilan harga di pasaran, Pemkot Siantar juga terus melakukan sidak sembako ke berbagai pasar termasuk pusat perbelanjaan modern.
Selama masa libur Lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah, berbagai kawasan objek wisata alam jadi incaran masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama sanak keluarga. Akibatnya, beberapa ruas jalan yang menghubungkan beberapa tujuan wisata tampak padat dengan kendaraan roda 2 maupun 4. Seperti yang terpantau di kawasan Simpang 2, Jalan Parapat, Kota Pamantang Siantar pada saat libur Lebaran tahun ini. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pamantang Siantar melakukan penertiban bangunan liar di beberapa tempat yang dilarang Kamis 14 Juli 2016. Dalam penertiban yang dilakukan di 3 tempat, yaitu Jalan Patimura Ujung, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Nias ini, Satpol PP juga melibatkan aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, serta Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Pamantang Siantar. Puluhan bangunan semi permanen yang dianggap melanggar kawasan tata ruang dirobohkan petugas meski mendapat penolakan dan perlawanan dari pemilik bangunan. Selanjutnya di bulan yang sama, tepatnya tanggal 21 Juli 2016, Satpol PP Kota Pamantang Siantar kembali menertibkan bangunan-bangunan yang melanggar ketentuan. Seperti yang dilakukan di kawasan Jalan Cokro Aminoto dan Patimura, setidaknya dari 19 bangunan yang disasar petugas, 9 diantaranya terpaksa dibongkar paksa karena tidak mengindahkan teguran atau surat peringatan ketiga dari pemerintah Kota Siantar. Sementara sisanya dibongkar sendiri oleh pemilik. Selain pemerintah, Gabungan Masyarakat Sumatera Utara tampaknya menyambut baik rencana pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba. Hal ini dibuktikan saat Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia menyelenggarakan musyawarah masyarakat adat Batak 30 hingga 31 Juli 2016 lalu di Parapat. Kegiatan yang dihadiri oleh peserta dari ke-6 puak Batak ini bertujuan untuk mendiskusikan terkait perencanaan pembangunan di kawasan Danau Toba khususnya Geopark. Musyawarah tersebut menghasilkan 7 pesan Parapat, yang salah satu isinya yakni masyarakat adat meminta dilibatkan sebagai pelaku dalam proses pembangunan wisata kawasan Danau Toba. Pesan moral yang dimuat dalam pesan Parapat tersebut muncul dari hati dan keinginan masyarakat dari 6 puak Batak. Pesan selanjutnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala serta pejabat negara lainnya. Dunia pendidikan juga meramaikan pemberitaan media massa di tanah air. Salah satunya isu penerapan full day school yang dilontarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada yang beranggapan bahwa wacana tersebut bagus untuk dilaksanakan, namun banyak juga masyarakat tidak setuju apabila diterapkannya full day school tersebut. Tak hanya orang tua siswa, beberapa sekolah di Kota Pamantang Siantar juga pesimis dengan kebijakan tersebut karena dinilai tidak bisa diterapkan secara massal. Pasalnya, sejumlah sekolah masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Di bulan yang sama, tepatnya Selasa pagi, 16 Agustus waktu setempat, warga di kawasan Jalan Jamin Purba, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar, Sitalasari, Kota Pamantang Siantar, Sumatera Utara, dikejutkan dengan terbakarnya salah satu rumah milik warga setempat. Selain menghanguskan seluruh rumah dan harta benda akibat amukan si jago merah, salah satu pemilik terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Akibat besarnya kobaran api dan angin pada saat itu berhembus kencang, dinas kebakaran yang ada di lokasi tampak kesulitan menaklukkan si jago merah. Meski api mampu dipadamkan beberapa jam berikutnya, seluruh bangunan beserta sisi rumah tinggal ini tak dapat diselamatkan. Selain masyarakat, instansi pendidikan dan pemerintah serta TNI Polri, warga binaan Lapas Kelas 2A Pamantang Siantar begitu antusias mengikuti kegiatan upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, 17 Agustus lalu. Pada tahun ini, dari 1.214 narapidana penghuni lapas, 521 narapidana diantaranya diberikan remisi hingga 6 bulan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Selain itu, dalam HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, pemerintah Kota Pematang Siantar melaksanakan upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di lapangan Haji Adam Malik. Upacara yang dipimpin oleh pejabat wali kota saat itu, yaitu Jumsadi Damanik, sebelumnya berlangsung lancar dan hikmat. Namun, insiden yang tidak diharapkan terjadi di tengah-tengah pelaksanaan pengibaran bendera. Hingga lagu Indonesia Raya usai dikumandangkan, Sang Merah Putih gagal dikibarkan. Kejadian ini diduga terjadi akibat rusaknya salah satu tali pengait bendera di bagian bawah. Meski demikian, pengibaran bendera yang sebelumnya gagal dilakukan dapat kembali dilaksanakan dengan lancar. Insiden tersebut sempat membuat seluruh petugas pengibar bendera terpukul dan menangisi kejadian yang tak terduga tersebut. Tak hanya viral di media sosial, kejadian tersebut juga banyak diberitakan media lokal dan nasional.